Baik, di sini kita mulai mengenalkan data science project atau project tentang data science series di sini ya. Jadi pertama ini adalah prediksi penjualan berdasarkan investasi iklan menggunakan mesin learning. Jadi kita kasih judul filenya prediksi penjualan menggunakan ML atau mesin learning. Sini library yang kita butuhkan adalah Pandas, jadi kita import Pandas, kemudian kita kasih alias SPD, kemudian NumPy juga untuk perhitungan yang cepat kita menggunakan NumPy, kemudian scikit-learn atau sklearn kita panggil train test split melalui model selection. Kemudian juga karena kita menggunakan algoritma linear regression pada study case ini, kita panggil linear model ya. Kita jalankan, sudah jalan. Kemudian ini proses yang penting ini adalah proses pembacaan data. Karena dataset yang ada ini kita gunakan CSV, extensionnya adalah CSV, kita panggil menggunakan pd.readCSV. Kita coba langsung panggil filenya, kemudian kita print data headnya atau 5 awal. Nah, ternyata error. Ini terjadi karena filenya tidak satu folder ya, satu drive. Jadi kita letakkanlah tadi di sampel data. Oh ya, nanti datasetnya saya siapkan di deskripsi. Jadi ini 5 teratas data yang bisa ditampilkan. Ada 4 kolom, TV, radio, newspaper, sama sales. Dan sales ini yang nanti kita akan gunakan sebagai independent variable. Atau biasanya sebagai Y ya. Nah, kita cek datanya apakah terdapat data yang kosong. Ternyata tidak ada. Kita gunakan fungsi .isNull, kemudian .sum ya. Tidak ada. Kemudian kita coba visualisasinya. Kita import plotly .express ya, ini as px untuk memudahkan pemanggilan. Jadi kita tidak terlalu panjang untuk memanggil fungsi yang kita gunakan. Jadi kita gunakan alias plotly graph objects, kita alias go. Kemudian kita inisialisasi variabel figure untuk menampung px.scatter data ya. Data frame. Jadi data karena nama variabelnya data. Kemudian kita coba kolomnya tadi kan X ini harusnya coba kita penjualannya. Kemudian Y kan ada TV. Nah, kita visualisasikan TV kolom TV terhadap penjualan. Nah, trend line-nya ini kita buat LS ya. Ada beberapa tipe trend line. Coba kita ini figure show, kita tampilkan grafiknya bagaimana. Nah, ternyata ini error. Mengapa? Karena tidak ada kolom yang bernama penjualan. Yang ada adalah sales. Nah, sales kan ini. Coba kita jalankan lagi. Ternyata bisa. Nah, inilah bentuk visualisasi atau grafik dari iklan menggunakan TV terhadap penjualan. Di sini ternyata sangat baik ya. Kemudian setelah TV ini kita coba newspaper ya. Newspaper dulu. Newspaper. Berarti Y-nya newspaper, kemudian size-nya newspaper juga. Tidak ada yang kita ubah, hanya itu saja. Kolom Y newspaper, size newspaper. Nah, ini juga sama. Ada tren yang positif, semakin banyak iklan, semakin juga banyak penjualan yang didapat ya. Caranya seperti ini.
Nah, setelah newspaper kita masuk ke hubungan dengan radio. Kolom Y-nya yang kita pilih radio. Karena ada 3 kolom yang dependent ya, dependent variable. Oke, sama juga trennya. Hampir juga sama, semakin banyak iklan yang diinvestasikan, itu semakin banyak penjualan yang didapat. Oke, dari sini kita mencari korelasi antara variabel atau tiap kolom. Tiap kolom kita kasih nama correlation, kemudian data itu ya data frame-nya tadi menggunakan fungsi core ya, print correlation. Sales kita sorting value-nya ya. Value dari yang tertinggi ya. Jadi kita gunakan ascending false. Oke, jadi itu ternyata TV yang paling ini ya, paling bagus nilainya. Ketika ada satu penjualan, TV ini bagus. Sangat cepat ya sini daripada newspaper. Kemudian kita prediksi modelnya, model prediction ya. Nah, kita mulai menggunakan NumPy di sini, NumPy array data. Oke, kita X-nya kan dependent ya. Dependent, kita buang kolom sales. Jadi hanya ada 3 kolom, yaitu TV, radio, newspaper. Sedangkan yang Y ini adalah kolom sales saja. Nah, kita tampung seperti itu. Oke, baik. Dari sini kemudian kita split data. Kita buat ada data X-train, kemudian test, Y-train, Y-test. Nah, kita panggil train test split. Kemudian kita masukkan parameternya X, Y, dan test size-nya. Test size-nya ini kita buat 20% ya. 20% test, kemudian trainingnya adalah 80%. Nah, random state ini sekarang kita bisa gunakan 41 ini sekarang ya, random state. Tidak ada patokan. Seperti ini. If a future version or version of pandas or arguments of the frame drop except for the admin levels will be killed only. Oh, future warning. Oke, nggak masalah. Kita uji coba model ya, model prediksinya. Kita beri nama variable model. Kemudian kita panggil algoritma linear regression. Setelah itu kita fitkan ya, fit ke X-train dan Y-train. Nah, kita print bagaimana model ini. Model score-nya berapakah? Kita menggunakan X-test dan Y-test. Ya, kita jalankan. Ternyata 88%, cukup baik ini ya. Akurasinya 88% ya. Skornya bagus ini. Setelah uji coba, berarti kita mulai coba inputkan value ya di sini. Kita mulai prediksi menggunakan prediksi. Jadi ada input value. Nah, nilai iklan yang ada di TV, radio maupun di newspaper. Nah, ini feature-nya. Nah, feature-nya kan ada 3 ya. TV, radio, newspaper. Nah, kita buat variabel namanya features. Kemudian kita panggil NumPy.array, kita masukkan value-nya. Nah, nilai untuk TV 230.1, kemudian radio 37.0 ya. Kemudian newspaper 69.2. Oke. Nah, kita print sini model.predict ya, situ. Nah, predictnya adalah features-nya ini. Bagaimana hasilnya? Nah, kira-kira sales yang didapat adalah 21
21 lah ya, 21 penjualannya itu nilainya 21. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya. Ini caranya ketika yang paling penting membaca data. Kemudian kita tentukan mana dependent, independent variable yang kita cari atau yang kita prediksikan. Biasanya di akhir ya, seperti tadi sales itu di akhir yang digunakan menjadi Y atau sebagai prediction.